Shalom, saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan adapun firman Tuhan sebagai penguat dan pengantar untuk kita memasuki pekan hidup yang baru saat ini terdapat dalam kitab Daniel. Daniel pasal 3 ayat 28 sampai dengan 30. Daniel pasal 3 ayat 28 sampai dengan 30. Dan judul renungan kita adalah tidak pernah takut sebab Tuhan Yesus selalu ada. Tidak pernah takut sebab Tuhan Yesus selalu ada. Nah, sebelum kita mendengarkan perenungannya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami kembali akan dikenyangkan dan dikuatkan oleh firman. Diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami agar kami hanya mendengarkan suaramu dan kami hidup di dalam kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Subscriber yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kitab Daniel pasal 3 ayat 8 sampai dengan 30 adalah merupakan penggalan atau kisah dari 3 orang anak muda percaya, anak muda Israel yang sangat percaya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang mereka tetap tidak memiliki rasa takut sedikit pun dalam mempertahankan iman mereka, sekalipun mereka harus menderita, bahkan harus kehilangan nyawanya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat itu Raja Nebukadnezar meminta seluruh tawanan, seluruh orang-orang yang ada di Babel, ketika sangkakala atau bunyi-bunyian sudah mulai berbunyi, maka orang-orang harus sujud menyembah Allah atau dewa yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan ketika orang-orang sibuk menyembah, sudah sujud menyembah, 3 orang pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, sama sekali tidak menyembah. Dan mereka tidak takut akan konsekuensi yang harus mereka hadapi. Dan memang benar, akhirnya mereka harus diperhadapkan dengan konsekuensi, yaitu mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, saudara. Tapi mereka dengan penuh keimanan, yang penuh dengan keimanan yang besar kepada Tuhan, mereka menghadapi semua itu karena mereka tahu, dan Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu bahwa Tuhan akan tetap memelihara mereka. Sekalipun mereka harus mati dalam perapian yang menyala-nyala, Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara-saudaraku, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kisah ini berakhir dengan sangat luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak sedikit pun terbakar atau hangus di dalam perapian tersebut. Dan ini membuat Raja Nebukadnezar akhirnya juga ikut memuliakan nama Allah Israel. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego juga mendapatkan kedudukan penting di Babel pada saat itu. Bahkan Nebukadnezar berkata, terkutuklah atau setiap orang yang ingin menghina Allah Israel itu akan dibunuh atau akan dihukum. Nah, saudara-saudara, disinilah intinya bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak pernah takut menghadapi tantangan karena mereka tahu Tuhannya selalu ada. Dalam menjalani perjalanan kehidupan ini banyak tantangan. Banyak tantangan yang akan menghadang kita di depan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada saudara dan saya, jangan takut. Belajar dari sikap Daniel, Sadrak, dan Abednego ini, mari kita bersama-sama seharusnya kita berprinsip seperti Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21. Jadi sekalipun tantangan itu harus menghilangkan nyawa kita, kita tidak harus takut. Karena ketika kita mati adalah keuntungan dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang yang bernama Polikarpus. Ketika dia dihukum karena imannya, dia ditawarkan untuk bebas dari hukuman kalau dia mau menyangkal Kristus. Lalu apa kata Polikarpus? Ya, orang percaya ini berkata begini, Polikarpus mengatakan begini, sekian lama Tuhan senantiasa mengasihi aku. Masa hanya karena takut mati saya harus menyangkal imanku. Nah, saudara-saudaraku, walaupun pada saat itu Polikarpus memang harus mati sebagai martir pada saat itu, namun imannya sudah dia kukuhkan bahwa mati pun adalah kebahagiaan untuk orang percaya. Pengajaran kedua, saudara-saudara, kita yang percaya dan taat dan berharap hanya pada Tuhan harus senantiasa memiliki mental baja, saudara-saudara. Ya, kita lihat Amsal 30 ayat 30. Dikatakan di situ, ketika kita memiliki mental baja, kita ibaratnya seperti singa muda yang tidak pernah mundur sedikit pun dalam menghadapi apapun. Jadi
Orang percaya harus memiliki mental baja. Karena apa? Dia punya Yesus untuk menghadapi segala tantangan. Dia tidak pernah takut dengan tantangan apapun. Pengajaran ketiga atau pengajaran terakhir, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pergumulan, tekanan, sehebat apapun pergumulan itu, percayalah bahwa pergumulan yang hebat sekalipun, tantangan yang luar biasa sekalipun, itu tidak akan memisahkan saudara dan saya dari kasih karunia Tuhan. Bisa saudara lihat dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang 35. Roma 8 ayat 35. Sehebat apapun pergumulan yang kita hadapi, tidak akan memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara, mari masuki perjalanan kehidupan kita di pekan yang baru dengan tidak pernah takut. Tantangan pasti ada, tapi yang selalu ada dan terus ada, Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati saudara dan saya. Dia ada dan dia siap menjadi penolong dan pelindung saudara dan saya. Amin. Subscriber yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita diberkati oleh firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu sehingga kami mendapatkan firman Tuhan pada saat ini yang kembali menguatkan kami bahwa tantangan memang akan ada di dalam perjalanan hidup kami di pekan yang baru saat ini. Tapi kami tidak harus takut. Kami harus memiliki mental seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego dan juga Daniel. Mereka masih muda, tapi mereka tidak pernah takut terhadap tantangan karena mereka yakin Tuhan yang tetap menyertainya di dalam kemalangan maupun di dalam kegembiraan atau kemenangan. Bapa di sorga, karena itu kami percayakan pergumulan-pergumulan hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, kehidupan kami sebagai pasangan suami istri, anak cucu kami, orang tua kekasih kami percayakan sepenuhnya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terkhusus Tuhan, jauhkanlah kami dari segala macam bencana, petaka. Kalau boleh kami memohon, jauhkanlah kami dari maut, Bapa di sorga. Angkat dari kehidupan kami. Biarkan kami melalui pekan hidup yang baru, sekalipun penuh dengan tantangan, tapi kami selalu ada sukacita dalam menghadapi tantangan tersebut. Sebagai pasangan suami istri, kami serahkan akan kehidupan kami. Biarlah kami tetap menjadi teladan yang baik untuk anak dan cucu-cucu kami. Kami juga menyerahkan orang tua kekasih kami di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Tuhan jaga dan pelihara mereka. Tuhan tetap menyertai mereka di hari tua mereka. Anak cucu kami dalam pendidikannya masing-masing, di dalam pengejaran akan cita-cita, anak-anak kami akan mencari-cari pekerjaan. Tuhan tetap sertai dan berkati mereka dengan harapan mereka masing-masing. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, terkhusus Tuhan, di dalam menghadapi inflasi yang mendunia saat ini, yang cukup tinggi, bahkan semakin hari semakin tinggi. Kami percaya ini juga tantangan, tapi kami tahu, kami yakin dan percaya, inflasi boleh ada, tapi yang selalu ada adalah kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami. Sehingga sehebat apapun inflasi ini, kami akan tetap kuat, kami akan tetap sukacita, karena Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kami, khususnya memberkati bangsa dan negara kami. Berkati semua bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini sehingga mereka bisa juga mengatasi inflasi ini dengan damai dan sejahtera. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Tuhan kami serahkan di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Engkau hadir sebagai pendamai dan damaikanlah kedua bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu dan semua hamba-hamba Tuhan. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, hamba berdoa untuk semua yang lagi sakit pada saat ini, yang berada dalam proses pemulihan dengan kelemahan-kelemahan tubuh, keluhan mereka masing-masing, berbagai macam keluhan-keluhan, semuanya pulih dan sembuh. Asam urat, asam lambung, hipertensi, juga tekanan gula darah, bahkan anemia, sakit pada bagian kepala, bagian persendian, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik, dan kami percaya Bapa tetap menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh memasuki pekan yang baru ini dengan penuh sukacita. Doa yang kurang sempurna ini, kami sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Subscriber yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita tunduk kepala sekali lagi untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, saya Pendeta Hendra Dores dan tim kerja Kanal Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat memasuki pekan hidup yang baru. Tantangan ada, jangan takut karena Tuhan selalu ada. Tuhan sayang kita semua. Shalom.